Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Deca Nurlela. Saya dari kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dengan NIM 2111290040. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen Dina Juni Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul definisi fon, fonem, alofon. Yang kedua, jenis fonem. Yang ketiga, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja saya mulai. Definisi fon, fonem, dan alofon. Fon adalah bunyi yang karakternya bunyi-bunyi yang diartikulasikan, diucapkan, dan bunyi-bunyi yang didengar atau bentuk karakternya dari sebuah fonem. Jadi menyangkut fon ini menyangkut dengan fonem. Selanjutnya yaitu fonem. Fonem adalah sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna, satuan bunyi, bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Fonem sendiri termasuk ke dalam bunyi-bunyi terkecil. Baiklah, fonem termasuk bunyi-bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Bagaimana kita tahu? Agar fonem dapat berprosedur dikemukakan berbagai pakar. Namun ingin mengetahui sebuah bunyi, kita harus mencari minimal atau minimal fire, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dengan hanya sedikit berbeda. Jadi umpamanya kita ingin mengetahui bunyi fonem pasangan kata paku dan baku. Untuk membuktikan sebuah bunyi fonem atau bukan, dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu anggotanya rumpang. Artinya jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Mungkin itu saja itulah kegunaan dari fonem. Selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilapaskan pada posisi awal besar, contohnya, dan tengah kabel. Perbedaan dengan fonem ini pada posisi di akhir kalimat. Alofon tersendiri sifatnya konkret, dapat diamati dan didengar secara empiris. Jadi bisa digabungkan dengan fonem. Misal contoh hurufnya pada huruf I, pada kata-kata I di ujungnya seperti pergi, diwakili, contohnya seperti itu. Karena lafal adalah lafalnya latang, jelas. Mungkin itulah penjelasan dari fon, fonem, dan alofon. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis fonem.
di sini kita temui yaitu 3 jenis fonem. Fonem vokal, fonem konkret, dan fonem alofon. Yang pertama yaitu fonem vokal. Fonem vokal tersendiri mempunyai bahasa, ada vokal depan, vokal tinggi, vokal bundar, dan vokal atas. Di ketiga fonem tersebut, fonem vokal, fonem diftok, dan fonem konsonan. Fonem diftok yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftok. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Status fonem vokal tadi yaitu dibuktikan dengan pasangan minimal. Dia mempunyai pasangan, yaitu fonem vokal. Sedangkan fonem diftok, dia mempunyai bukti dan pasangan minimal. Selanjutnya yaitu fonem konsonan. Fonem konsonan sendiri mempunyai banyak bahasa konsonan seperti B, konsonan bilabil atau hambat bersuara, P, konsonan bilabial atau hambat atau tak bersuara. Itu contohnya banyak dan saya ambil sedikit saja. Dari ketiga fonem vokal, fonem diftok, dan fonem konsonan, semua itu berfungsi dari sebuah suara sehingga kita dapat mengucap dan mendengarkannya dan melafalkannya dengan baik. Dan kegunaannya itu sangat penting. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dasar-dasar dan prosedur analisis fonem bahasa Indonesia. Dasar prosedur analisis fonem bahasa Indonesia yaitu dengan memperhatikan uraian mengenai vokal, diftok, dan konsonan, serta pembicaraan tentang fonem alofon yang ada di dalam bahasa dapat disebutkan sebagai pembicaraan dimulai dari fonem, diftok, dan konsonan masing-masing dengan menyebutkan nama pembuktiannya sebagai fonem. Mungkin itu saja materi dari definisi fon, fonem, dan alofon, jenis fonem, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem bahasa Indonesia. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.